dan sangat mematikan. Alhamdulillah kita semua dilindungi oleh Allah, terutama oleh kita di tanah Papua ini. Sangat luar biasa bagaimana Allah melindungi kita. Tentunya ini karena keikutsertaan juga ulil amri, di mana sebagaimana di sini kita disuruh mentaati. Pertama-tama itu mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita taat kepada Rasul. Nah, esensinya di sini bahwa kita itu wajib harus taat apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan tak lupa bahwa Allah masih ada satu hal lagi yang Allah suruh kita untuk mentaati, yaitu kita harus mentaati apa-apa yang sudah diatur oleh ulil amri. Ulil amri itu maksudnya adalah pemimpin di antara kita. Yang pertama mungkin adalah pemerintah pusat, berjenjang sampai ke pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah, kabupaten dan kota. Sehubungan dengan wabah virus corona yang telah menyerang bahkan hampir seluruh dunia, Indonesia itu tidak lepas juga dari dampak corona ini. Bahwa virus corona begitu sudah memakan korban, ratusan ribuan yang sudah meninggal dunia, ratusan ribu untuk skala seluruh dunia. Dan Indonesia sendiri itu sudah begitu banyak, termasuk Papua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ujian ini lepas dari siapa yang menjadi korban, lepas yang siapa sanak famili kita yang sudah meninggal, walaupun itu semua adalah qadarullah. Tentunya ini menjadi pelajaran bagi kita. Dan alhamdulillah kita yang masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini. Itulah hal yang paling kita syukuri. Sehubungan dengan pelaksanaan juga dengan puasa ini, insya Allah puasa kali ini itu membawa keberkahan, membawa rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pada puncaknya kita terbebas, dan insya Allah ke depan Indonesia ini akan segera Allah hindarkan, Allah tarik lagi musibah yang Allah telah turunkan berupa virus corona. Wabah seperti ini pada zaman Nabi juga pernah, pada zaman dahulu itu pernah Allah timpakan. Bahkan ketika Allah menguji keimanan seseorang, termasuk para tabi'in, termasuk para kalangan Nabi, itu Allah uji keimanan dengan salah satunya dengan wabah-wabah seperti ini. Tentunya sebagai orang yang beriman, ini menjadi ajang untuk kita agar kita lebih khusyuk lagi, lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Karena semua ini adalah akan berlaku itu karena izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita untuk di Papua ini kita sudah melaksanakan apa yang dinamakan pembatasan sosial skala besar, menindaklanjuti apa yang sudah kebijakan oleh pemerintah pusat mengenai pembatasan sosial berskala besar sehubungan dengan upaya untuk memutus
penyebaran dan penularan virus corona ini, di mana kita diinstruksikan untuk berdiam diri di rumah, untuk melaksanakan pekerjaan dari rumah, work from home. Tentunya untuk ASN ini kita disuruh untuk melaksanakan pekerjaan dari rumah saja, melaksanakan absensi kehadiran itu, dan kita difasilitasi oleh pemerintah untuk absensi secara online. Ini tidak lain adalah kebijakan karena memikirkan keselamatan dan kesehatan kita, agar kita tidak mudah tercemar, agar kita tidak bisa menjadi penyebar dari virus ini, dan agar kita supaya memang terhindar dari penyebaran dari yang akan menyebarkan virus. Tentunya kita selama rentan waktu pandemi corona ini, alhamdulillah segala instruksi itu kita laksanakan, kita melaksanakan pekerjaan dari rumah. Walaupun ada hal-hal urgen yang itu terpaksa kita harus masuk kantor, alhamdulillah kita sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk kondisi Papua sendiri, alhamdulillah sampai saat ini itu cenderung menurun untuk korban penderita yang terjangkit, yang suspek virus COVID-19 ini. Ini tentulah kita harus syukuri dan banyak-banyak berterima kasih, sebagaimana perintah Allah tadi, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Dan sebagai rasa syukur kita, alhamdulillah sampai saat ini kita sampai sudah bisa melaksanakan prosesi ibadah puasa selama 30 hari, dan kita rangkaikan terakhir pada hari ini sebagai bentuk kemenangan kita telah selesai melaksanakan prosesi ibadah puasa di bulan Ramadan kemarin. Insya Allah ini akan membawa keberkahan bagi kita, baik kita secara pribadi, keluarga, dan orang-orang sekitar yang kita cintai bersama. Walaupun dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, ada di antara kita itu melaksanakan tugas di Papua ini terpisah dengan keluarga tercinta. Semestinya suasana seperti ini itu kita lewati, kita rayakan hari yang penuh berkah ini, hari yang penuh rahmat ini, hari yang penuh dengan kemenangan ini setelah kita menjalani puasa Ramadan. Alangkah indahnya ketika kita mampu melewati dengan keluarga, anak, istri, bapak, ibu, orang tua, mertua, di mana hal ini terpaksa kita harus sangat prihatin. Karena dengan adanya pembatasan sosial berskala besar dalam hal ini untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini, alhamdulillah kita bisa menerima dengan rasa syukur, dengan rasa tawadu, dengan segala keterbatasan, dan terpaksa beberapa kali kita harus membatalkan tiket yang memang sebelumnya jauh-jauh hari sudah kita booking, karena terpaksa pemerintah melakukan lockdown semua penerbangan, semua akses angkutan darat, laut, udara itu di-stop operasionalnya dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Alhamdulillah, apapun keadaannya kita harus bersyukur, karena sesungguhnya Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, barang siapa yang selalu mensyukuri akan nikmat Allah, niscaya Allah akan menambah nikmat itu.
Dan apabila siapa yang kufur akan nikmat Allah, percayalah, azab Allah itu amat pedih. Inna azabi lasyadid. Azab Allah itu amat pedih. Itulah salah satu ayat yang Allah turunkan dalam Al-Quran dalam rangka untuk memberi pelajaran kepada kita bahwa apapun keadaan yang kita alami, senantiasa kita harus mengutamakan rasa syukur itu. Karena di balik ini semua pasti ada hikmahnya, pasti ada rahmat dan barokah Allah yang Allah turunkan. Apalagi di bulan suci Ramadan yang sudah kita lewati kemarin, dan kita tutupi saat ini dengan pelaksanaan sholat Id dengan penuh kesederhanaan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sholat Id kali ini begitu sangat sederhana, Masya Allah. Hanya dihadiri oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Di mana ini adalah kali pertama seumur-umur kita terpaksa menjalani ini hanya dengan penuh suasana, dengan penuh keterbatasan dan kesederhanaan. Tentunya ini sangat memilukan hati kita, yang mestinya kita begitu sangat bergembira menyambut kemenangan ini di lingkungan keluarga kita. Tapi kali ini Allah uji kita dengan COVID Corona ini yang terpaksa kita harus sangat terbatas ruang dan gerak kita. Senantiasa ini tujuannya agar supaya kita tidak terjangkit. Dan yang kita jaga, jangan sampai nanti kita yang akan menjadi korban selanjutnya. Walaupun ajal itu adalah qadarullah, adalah kemauan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Untuk itu, sebagai ungkapan rasa syukur kita, maka sepatutnya lah kita senantiasa untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan keimanan kita ke depan. Ke depan nanti kita akan menghadapi ujian-ujian yang barangkali nanti akan jauh lebih berat lagi. Tentunya dengan apa yang sudah kita alami saat ini harus menjadi cambuk bagi kita. Semestinya kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Karena seluruh aspek kehidupan kita itu milik Allah. Kita tidak ada apa-apanya ketika Allah mau berkehendak terhadap kita. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita itu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu salah satu ayat dalam Al-Quran mengenai eksistensi kita itu sebenarnya tidak lepas dari genggaman Allah. Kapan Allah mau mencabut nyawa kita? Kapan Allah mau memberikan rahmat dan maghfirahnya kepada kita? Ini terserah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah Id rahimakumullah. Oleh karena itu, dengan situasi yang sangat terbatas dan sangat sederhana ini, tentunya pada saat ini kami mengajak kita untuk tawadhu, bermohon kepada Allah dengan suasana keprihatinan ini. Sedih mengingat orang tua kita di kampung, mengingat anak istri kita yang di kampung. Alhamdulillah bagi yang keluarganya ada di sini, atau bagi yang teman-teman, bapak-bapak, jamaah sekalian yang memang keluarganya sudah ada di Jayapura ini. Alhamdulillah. Syukurilah ini, alhamdulillah. Di lingkungan kita, teman-teman, ini
terpaksa harus membatalkan tiket penerbangan yang sudah kita beli jauh-jauh hari. Karena penerbangan diblokir oleh pemerintah. Kapal-kapal pelayaran pun, kapal-kapal penling itu tidak ada selain pesawat kargo dan kapal-kapal kargo. Demikian juga angkutan-angkutan darat. Bahkan saat ini kita oleh pemerintah Kota Jayapura itu dibatasi. Terakhir 2 minggu terakhir selama Ramadan, puasa Ramadan kemarin, itu bahkan pemerintah kota sudah membatasi kita untuk beraktivitas itu dari jam 6 pagi sampai dengan jam 14, jam 2 siang. Tentunya harapan kita ke depan, insya Allah dengan segala upaya ini, dengan segala ikhtiar, dengan segala doa dan rasa syukur dan segala munajat kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah segera cabut, Allah segera tarik musibah yang Allah turunkan pada saat ini. Tentunya kami mengajak untuk sama-sama kita berdoa, sama-sama kita bermohon kepada Allah. Ya Allah, cabutlah, tariklah, akhirilah musibah COVID Corona ini ya Allah. Akhirilah dan tariklah, perintahkan makhluk yang Engkau turunkan saat ini bahkan seluruh dunia. Dan apabila kehadiran musibah atau virus corona ini karena unsur kesengajaan dari ulah oknum entah siapa, entah di mana, maka berilah hidayah kepadanya ya Allah, beri petunjuk kepadanya ya Allah. Dan apabila memang dia dari kalangan orang-orang yang memang Engkau sesatkan, maka akhirilah segala musibah ini ya Allah. Untuk itu marilah kita sama-sama ke depan untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an saat kita menjalankan ritual puasa kemarin, yang tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi bertakwa. Takwa di dalam kondisi yang sangat terbatas ini. Takwa di dalam kondisi ruang gerak kita tidak bisa kemana-mana. Takwa dalam rasa kengerian karena takut akan kena azab Allah. Untuk itu tiada lain jalan keluarnya. Secara nasional ternyata penyebaran virus ini malah meningkat. Untuk itulah kayak ini maksud Allah tidak lain agar kita itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Seluruh bahkan kehidupan dunia ini, kehidupan bahkan planet-planet dan seluruh kehidupan tidak lain ini atas kehendak Allah. Ketika Allah mau mematikan, Allah mau menghidupkan, itu semua karena kehendak Allah. Oleh karenanya, dengan menghormati dan melaksanakan seluruh kebijakan, seluruh aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk pemerintah, lembaga, kementerian, dan pimpinan-pimpinan pusat kita, baik itu Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan turun ke bawahnya Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Ketika mereka menerbitkan surat edaran, maka wajib kita untuk mematuhi itu, termasuk apa-apa menyangkut hak dan kewajiban kita untuk kinerja kita di kantor. Insya Allah semua ini akan menjadi iktibar dan akan menjadi pelipat ganda pahala kita, sebagaimana pahala yang sudah kita dapatkan pada ibadah saum pada
30 hari yang baru lalu kemarin. Harapan kita tentunya ke depan, ya Allah, karuniakan kesehatan kepada kami, ya Allah. Kami masih mengharapkan tahun depan, kiranya masih Engkau beri kesempatan untuk bertemu lagi dengan puasa Ramadan untuk tahun-tahun berikutnya, Allah. Sehingga kesempatan bagi kami untuk lebih banyak lagi bersyukur akan nikmat-Mu, ya Allah. Kita masih terbuka peluang. Insya Allah kita akan diberkahi oleh Allah, akan dirahmati oleh Allah dengan umur yang barokah, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan seluruh kewajiban kita dan menjauhi segala larangan, karena ada balasan surga Jannatul Naim di balik seluruh pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'an hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada sesi kedua khutbah Idul Fitri yang sangat sederhana ini, marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadirkan hati kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah mengampuni dosa kita, dosa orang tua kita, dan dosa orang-orang yang telah mendahului kita, dosa para pemimpin-pemimpin kita yang sudah mendahului kita, dosa para syuhada, dosa para tabi'in, dan dosa orang-orang yang sangat kita cintai yang sudah mendahului menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar. Pada hari ini, ya Allah,
kami melaksanakan sholat Id dengan penuh keterbatasan, dengan penuh kesederhanaan. Ya Allah, hanya 7 orang ya Allah. Di mana hal ini mestinya kita rayakan dengan penuh syukur, dengan penuh kemenangan atas ibadah kami ya Allah. Kita sudah jalani puasa Ramadan dengan segala proses peribadatan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah segala amal kami ya Allah. Terimalah segala upaya kami. Terimalah segala apa yang telah kita lakukan ya Allah, sebagai manifestasi kita melaksanakan perintah-Mu ya Allah, perintah Rasul-Mu ya Allah, perintah ulil amri ya Allah. Jadikan itu menjadi pahala berlipat ganda setelah kami menghadap-Mu ya Allah. Catatlah semua itu ya Allah. Catatlah menjadi amal baik kami ya Allah. Segala keprihatinan ini ya Allah, pedih, sedih, rasa prihatin, rasa menangis kami ya Allah. Mestinya ini kami lalui bersama anak istri kami ya Allah. Mestinya ini kami rayakan bersama orang tua, bersama handai tolan ya Allah, bersama seluruh keluarga kita ya, kami ya Allah. Tapi pada kesempatan ini ya Allah, Engkau membatasi seluruh keluarga kami dengan virus corona ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal Alamin. Apabila musibah yang Engkau turunkan ini sebagai akibat dari rasa syukur kami yang kurang ya Allah, sebagai dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah, baik itu sadar maupun tidak ya Allah, maka ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampun atas salah dan khilaf kami ya Allah. Ampuni atas dosa-dosa kami ya Allah, baik itu secara sadar maupun tidak yang telah kami lakukan ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal Alamin. Ya Allah, suasana bahagia ini dengan segala keterbatasan, Engkau Maha Tahu ya Allah. Isi hati kami ya Allah, Engkau Maha Tahu ya Allah, keadaan kami ya. Engkau Maha Tahu ya Allah, apa yang terlintas dalam pikiran dan hati kami. Makanya apabila ada terselip rasa kurang bersyukur sehingga Engkau turunkan musibah ini ya Allah, kami bermohon ya Allah pada kesempatannya segera cabut ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lindungi kami ya Allah. Lindungi pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Lindungi para pemimpin-pemimpin baik dari pusat maupun di daerah ya Allah. Berkahi mereka ya Allah. Tunjuki mereka jalan yang lurus, jalan sesuai dengan jalan yang Engkau kehendaki ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal Alamin. Ada dari sebagian kami terpaksa pada tahun ini tidak bisa merayakan dengan orang tua, dengan istri, dengan keluarga. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghafar. Akhiri semua ini ya Allah sehingga kami bisa berkumpul lagi dengan keluarga kami ya Allah. Dan ada di antara kami orang tuanya sudah terlebih dahulu meninggal. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rabb ya Aziz ya Ghafar ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah. Ampuni orang tua kami ya Allah. Berkahi mereka ya Allah. Apabila mereka sudah mendahului menghadap-Mu ya Allah, maka terangi kubur mereka. Terangi alam barzakh mereka di saat mereka sudah masuk di dalam alam penantian sampai pada hari kiamat nanti. Ampuni mereka ya Allah.
Berkahi mereka sebagaimana mereka mengasihi kami, ya Allah, pada waktu kecil. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghafar, terima kasih. Kami sangat mensyukuri apapun takdir-Mu, ya Allah. Kami sangat mengetahui, mengerti, ya Allah, dan kami akan berusaha menerima ketika ada kalbu kami yang belum bisa menerima apa takdir-Mu, ya Allah. Bukakan hati dan pikiran kami, cerdaskan hati dan pikiran kami, ya Allah, yang senantiasa melihat segala sesuatu kehidupan ini hanya karena atas kehendak-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghafar, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar, ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairil haq sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah.